Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, di sini kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai pemanfaatan lichen di Setapuk Besar Singkawang Utara, Kalimantan Barat. Baiklah, ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Nur Anissa, yang kedua Juliarti, yang ketiga Dwi Cahyani, dan yang keempat saya sendiri Odela Priscilla Murni. Baiklah, untuk presentasi yang pertama akan diawali oleh Nur Anissa. Kepada Nur Anissa, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Latar belakang. Informasi keanekaragaman dan pemanfaatan lichen masih kurang di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Lichen merupakan suatu organisme yang bersimbiosis mutualisme dari cendawan atau mycobion dan fotobion yaitu ganggang, atau antara cendawan dengan cyanobacteria ataupun antara cendawan dengan keduanya yang menghasilkan organisme dengan bentuk talus yang berbeda dari bentuk mycobion dan fotobion asalnya, menurut Prasetyo DKK 2016. Organisme lichen mempunyai talus yang berbeda-beda, yakni crustose, foliose, frutiose, dan juga squamulose, menurut Mufida 2020. Selain itu, lichen mempunyai alat perekat dalam merekatkan dirinya dengan substratnya. Alat perekat pada lichen dibagi menjadi 3, yaitu rhizoid, hold fast, dan resin. Di Setapuk Besar, Singkawang Utara, Kalimantan Barat, banyak lichen dijumpai pada pohon-pohon, bebatuan, dan pada dinding yang lembab. Wilayah tersebut mempunyai luas yaitu sebesar 1.445 hektar atau luas area keseluruhannya 14,45 km persegi menurut Hasanah 2021. Dengan demikian, perlu untuk mengidentifikasi kegunaannya atau manfaatnya sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik dalam kehidupan. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan lichen di Setapuk Besar Singkawang Utara, Kalimantan Barat berdasarkan dari identifikasi melalui morfologi lichen dan berdasarkan pencocokan studi pustaka. Selanjutnya, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2022 di area sekitar rumah Setapuk Besar Singkawang Utara, Kalimantan Barat. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamera HP, buku, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu lichen. Selanjutnya, prosedur kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei eksploratif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menjelajahi sepanjang jalur lokasi penelitian menurut Hutaswood 2021. Dan teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu teknik dengan penentuan dan pengambilan sampel oleh peneliti dengan mempertimbangkan berbagai hal tertentu menurut Maharani 2018. Berbagai pertimbangan teknik purposive sampling yang digunakan beragam dan tergantung dari kebutuhan penelitian yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini disajikan secara deskriptif, yakni penelitian yang mendeskripsikan seperangkat dari gejala atau peristiwa suatu populasi secara objektif, menurut Zella Tiffany 2018. Dalam identifikasi lichen dilakukan dengan cara memfoto lichen yang ditemukan dengan kamera HP dan mencocokkan karakteristik atau morfologinya berupa talus alat perekat dengan gambar literatur atau kajian pustaka yang sesuai dengan bantuan Google, yang kemudian dicatat dalam buku menggunakan alat tulis. Setelah dilakukan identifikasi lichen, selanjutnya dilakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar. Wawancara dilakukan di rumah Bapak Ihsan, yang merupakan narasumber yang ada di wilayah Setapuk Besar Singkawang Utara. Kemudian, hasil dari penelitian dan wawancara dituliskan dalam artikel ilmiah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nur Anissa yang telah membahas mengenai latar belakang dan metode penelitian. Selanjutnya kita akan masuk pada hasil dan pembahasan. Untuk berikutnya diserahkan kepada Dwi Cahyani. Kepada Dwi Cahyani saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan di bagian hasil dan pembahasannya. Untuk hasilnya sendiri, setelah dilakukan pengamatan dan pencocokan dengan studi pustaka, didapatkan 8 famili lichen yang terdiri dari 9 spesies. Nah, bisa kita lihat pada tabel berikut. Nah, untuk yang pertama, famili Graphidacea, itu nama spesiesnya Graphis scripta dengan tipe talus crustose, alat perekatnya yaitu tanpa resinus. Nah, untuk manfaatnya sendiri di Setapuk Besar itu belum ada. Nah, untuk gambar hasil pengamatan sendiri bisa kawan-kawan lihat pada gambar. Nah, yang kedua yaitu famili Parmeliacea. Untuk nama spesiesnya Parmelia plumbe dan Parmotrema austrosinens dengan tipe talus foliose, alat perekatnya resinus. Dan untuk manfaatnya sendiri di Setapuk Besar itu belum ada. Nah, kajian pustaka sendiri yaitu sebagai kari di India, bahan tekstil dan sebagai kosmetik serta bioindikator kualitas udara. Nah, untuk gambar hasil pengamatan berikut
bisa dilihat. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu nomor 3, famili Caloplacacea dengan nama spesies Caloplaca sp dengan tipe Talus crustose, alat perekatnya tanpa resines. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu di stapuk besar itu belum ada. Untuk kajian pustaka sendiri juga belum ada. Nah, gambar hasil pengamatan bisa kita lihat sama-sama berikut ini. Nah, yang keempat yaitu famili Plictida dengan nama spesies Plictis argena, tipe talusnya crustose, alat perekatnya tanpa resines. Nah, untuk manfaatnya sendiri di stapuk besar itu belum ada dan kajian pustakanya juga belum ada. Nah, gambar hasil pengamatan dan perbandingan dengan kajian pustaka sendiri bisa kita lihat bersama-sama di berikut ini. Nah, selanjutnya yaitu nomor 5, famili Candelariacea dengan nama spesiesnya Candelariella reflexa dengan tipe talus squamulose, alat perekatnya tidak kelihatan dan manfaat sama kajiannya juga manfaat sama kajian pustakanya juga belum ada. Baiklah, terima kasih kepada Dwi Cahyani yang telah menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Juliarti. Kepada Juliarti, saya persilahkan. Lalu masuk kepada nomor 6 yaitu famili Pisciacea, nama spesies dari Heterodermia sp, tipe Talus foliose, alat perekat rizana sederhana, kemudian manfaatnya di stapuk besar itu belum ada. Kemudian gambar hasil pengamatan itu pada gambar A dan perbandingan dengan kajian pustaka itu pada gambar B dapat kita lihat pada PPT. Kemudian famili Calciacea, nama spesies dari Dirinaria picta, tipe Talus foliose, alat perekat rizanes, kemudian manfaat di stapuk besar belum ada. Gambar hasil pengamatan pada gambar A dan perbandingan dengan kajian pustakanya pada gambar B dapat kita lihat pada PPT. Kemudian lanjut kepada nomor 8 yaitu famili Plictidae, nama spesies Plictis argena, tipe Talus crustos, alat perekat tidak terlihat, kemudian manfaat di stapuk besar belum ada. Gambar hasil pengamatan pada gambar A dan perbandingan dengan kajian pustaka pada gambar B dapat kita lihat pada PPT. Lalu kita masuk kepada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dapat disimpulkan bahwa jumlah lichen yang ditemukan di wilayah stapuk besar Singkawang Utara, Kalimantan Barat berjumlah 8 famili dengan 9 spesies di dalamnya. Lichen yang ditemukan di wilayah tersebut belum ada pemanfaatannya oleh masyarakat setempat baik di bidang pewarnaan, pemantauan polusi, vakum, dekorasi, pertanian, industri, dan obat-obatan. Lalu lampiran wawancara dengan Bapak Ihsan dapat kita lihat pada PPT-nya. Baiklah, terima kasih kepada Juliarti yang telah melanjutkan pembahasan dari Dwi Cahyani. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.